Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ, Renungan Kaum Muda. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Bagi teman-teman yang saat ini sedang tidak enak badan, sedang sakit, semoga lekas pulih ya. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan melalui tulisan Ibu Eli Diah Praptanti dalam buku Youth for Christ dengan tema Hidup yang Berpengharapan. Namun sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami tetap ada hingga saat ini, kami mampu melewati segala persoalan, penderitaan yang mewarnai kehidupan kami. Itu semua bukan karena kehebatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan semata. Oleh karena itu, dengan rasa syukur Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman. Kami percaya di dalam pertolongan Tuhan, sabda firman Tuhan ini akan menguatkan iman setiap kami, memperbarui kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin berhikmat dan bijaksana di dalam Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, nats Alkitab yang mendasari permenungan kita hari ini diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Secara psikologis, pengharapan adalah keyakinan dan ekspektasi optimis yang mendorong seseorang untuk bertindak dan menghadapi tantangan. Dalam psikologi positif, harapan sering dikaitkan dengan kemampuan untuk melihat kemungkinan baik, menanggapi kesulitan dengan strategi, dan tetap termotivasi. Lalu, bagaimana caranya agar bisa tetap berpengharapan di tengah penderitaan, kesulitan, kegagalan, atau pergumulan besar? Salah satu cara untuk tetap hidup berpengharapan adalah dengan tidak memusatkan perhatian pada penderitaan atau pergumulan yang sedang mendera. Memusatkan perhatian pada penderitaan akan membuat kita tak mampu lagi melihat jalan keluar. Daripada memusatkan perhatian pada penderitaan, Rasul Paulus mengingatkan agar kita lebih baik mengarahkan pandangan ke depan pada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Artinya, penderitaan yang dialami saat ini bukan akhir dari segalanya. Hal yang lebih baik Tuhan sediakan di depan. Nasihat Rasul Paulus ini didasarkan pada iman kepada Yesus yang telah mengalami penderitaan maha dahsyat. Tapi penderitaan itu tidak dapat menghabisinya karena dia bangkit. Youth, penderitaan adalah hal yang pasti kita alami dalam hidup.
daripada meratapi penderitaan yang tak akan menolong apa-apa, lebih baik mengarahkan pandangan pada sesuatu yang dapat kita raih di depan, pada hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Yakinlah bahwa penderitaan itu tidak akan selama-lamanya. Pada akhirnya kita akan bangkit, menang, mengalahkan penderitaan. Ini akan memberi kita gairah untuk menjalani hidup dengan berpengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar betul bahwa penderitaan, kegagalan, pergumulan pasti ada mewarnai kehidupan kami sehari-hari. Namun melalui sabda firman Tuhan hari ini, kami diajak untuk tidak terpaku hanya pada persoalan penderitaan yang ada, melainkan kami diajak untuk mengarahkan pandangan kami ke depan, kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah disediakan bagi kami. Terima kasih ya Allah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Youth for Christ hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.